Sahabat pecinta drama dimanapun kalian berada, pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita drama part sebelumnya dan membahas part terakhir drama Korea yang berjudul Squid Game. Kali ini kita akan sama-sama mengetahui siapa sebenarnya di balik permainan yang mengerikan ini. Dan kita juga akan mengetahui siapakah pemain yang berhasil lolos dan keluar sebagai pemenangnya. Dan berikut alur ceritanya. Diawali dengan diperlihatkan keadaan setelah permainan kelereng selesai. Para pemain yang kembali ke ruangan sangat terkejut karena ternyata Miryong tidak dieliminasi dan masih selamat. Pada adegan lain, frontman juga masih khawatir karena belum menemukan penyusup di dalam arena permainan. Padahal sebentar lagi para investor VIP akan datang berkunjung. Oleh karena itu, ia tetap meminta para staf selalu waspada dan terus mencari si penyusup tersebut. Pada keesokan harinya, para tamu VIP pun tiba dan disambut langsung oleh frontman. Sama seperti frontman, para tamu VIP juga menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Adegan berlanjut di mana tamu VIP ini berkunjung untuk menyaksikan secara langsung para pemain di sana. Setelah itu Junho yang masih bersembunyi memutuskan untuk merebut kostum dan topeng lainnya agar ia bisa lebih dekat dengan tamu VIP. Di sana Junho mengambil beberapa video sebagai bukti melalui handphonenya. Lalu kemudian permainan kelima pun siap dimainkan. Tetapi sebelum Gi-hun dan yang lainnya memulai permainan kelima tersebut, para pemain pun diminta untuk memilih salah satu rompi yang bertuliskan nomor 1 sampai nomor 16. Pemilihan rompi itu akan menentukan nasib mereka pada permainan kali ini. Pada awalnya, para pemain ragu dalam memilih nomor tersebut. Namun pada akhirnya mereka semua saling berebut untuk memilih nomor yang mereka inginkan. Sampai saat giliran Gi-hun untuk memilih nomor, karena kebanyakan mikir ia hanya kebagian dua nomor yang tersisa, yaitu nomor 1 dan 16. Yang mana kedua nomor tersebut sebagai nomor yang paling tidak diuntungkan sebagai nomor urut untuk bermain. Pada awalnya, Gi-hun ingin mengambil nomor 1, namun tiba-tiba salah satu pemain yang tersisa memohon kepada Gi-hun untuk bertukar nomor dengannya, karena ia terlalu takut untuk menjadi peserta terakhir. Alhasil Gi-hun pun mengalah dan membiarkan pemain itu untuk mengambil nomor pertama dari Gi-hun. Setelah pemilihan nomor selesai, frontman pun memulai permainan yang kelima, di mana para pemain diharuskan melewati sebuah jembatan kaca dalam waktu 15 menit. Setiap pemain harus melewati jembatan kaca itu sesuai dengan nomor urut mereka, di mana jembatan kaca itu terbuat dari dua jenis kaca yang berbeda. Itu artinya jika pemain salah melangkah, maka mereka akan langsung jatuh dan tewas seketika. Dalam hal ini, nomor urut 1 merupakan nomor urut yang paling tidak diuntungkan. Dan nomor 16 juga tidak mudah, karena harus berpacu dengan waktu yang terus berjalan. Lalu saat permainan dimulai, nomor urut 1 menjadi pemain awal untuk melompat, dan berhasil melewati baris pertama. Namun sayangnya ia justru terjatuh saat melompat ke kaca berikutnya. Singkat cerita, para pemain berikutnya satu persatu mulai memberanikan diri untuk melompati jembatan kaca tersebut. Tak sedikit dari mereka gagal memilih kaca yang benar dan jatuh begitu saja. Dengan waktu yang terus berjalan, para pemain pun tidak sabar dan memutuskan untuk mendorong pemain di depan mereka. Sampai akhirnya Doksu pun sampai di posisi terdepan. Tentu saja tidak ada yang berani untuk melawannya, apalagi mendorongnya sampai jatuh. Doksu bersikeras agar ia harus tetap berada di posisinya supaya tidak ada peserta yang lolos dari permainan tersebut. Melihat hal itu, Miryong yang kesal lantas melompat ke arahnya dan memegang erat tubuh Doksu. Dan dia pun mengorbankan dirinya sendiri dengan membawa Doksu jatuh bersamanya. Setelah beberapa pemain jatuh dan tewas, kini tersisa 4 pemain saja. Seorang pemain yang berada di posisi terdepan ternyata merupakan seorang pekerja di pabrik kaca. Oleh karena itu, ia pun bisa membedakan kaca yang kuat dan kaca yang biasa. Dengan melihat pantulan cahaya dari kaca tersebut, mereka mampu melewati baris kaca itu satu persatu. Akan tetapi, saat di langkah terakhirnya, frontman yang mengetahui hal itu sengaja mematikan lampu agar mereka menjadi kesulitan untuk menemukan kaca yang benar. Hal demikian membuat pemain itu mengulur waktu terlalu banyak. Sang Woo pun dengan tega mendorong pemain tersebut dan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya.
Padahal berkat pemain itu mereka bisa maju dengan selamat. Tepat di detik terakhir, mereka pun segera berlari sebelum akhirnya jembatan kaca itu pun dihancurkan. Sehingga serpihan kaca yang berterbangan menggores dan membuat mereka terluka. Dari ruangan berbeda, para tamu VIP sepertinya cukup puas dengan hasil permainan kali ini. Di sana Junho yang sedang menyamar sedang sibuk melayani mereka. Lalu kemudian, seorang tamu VIP sepertinya tertarik dengan Junho dan menyuruhnya untuk duduk di dekatnya. Lalu kemudian tamu itu pun membawa Junho ke ruangan lain. Junho yang merasa tidak terima, akhirnya marah dan menodongkan pistolnya pada tamu VIP tersebut. Kemudian Junho meminta tamu VIP itu untuk memberikan informasi apapun tentang tempat permainan tersebut. Hal itu kemudian direkam oleh Junho untuk dijadikan bukti. Setelah mendapatkan rekamannya, Junho pun kemudian menghajar tamu VIP itu hingga pingsan dan kabur dari arena permainan itu. Singkat cerita, akhirnya para staf menemukan jejak Junho dan kabur melewati gua bawah laut. Dan frontman mengerahkan beberapa anak buahnya untuk ikut mencari Junho dengan sebuah speedboat. Lalu para pemain yang selamat dari permainan kelima dibawa kembali ke ruangannya. Di sana Gi-hun sangat marah kepada Sang-woo karena telah membunuh salah satu pemain yang sudah menyelamatkan nyawa mereka. Namun Sang-woo justru mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan hal demikian dikarenakan waktu permainan hampir habis. Ketika itu kemudian para staf datang dan mempersilahkan mereka untuk mengganti pakaian mereka dan makan malam bersama. Saat Sebyok hendak mengganti pakaiannya, ia terlihat pucat dengan darah yang terus mengalir dari perutnya. Ternyata ada pecahan kaca besar dari permainan sebelumnya menancap di perut kirinya. Ia pun merobek pakaiannya dan menutupi lukanya tersebut. Alur cerita berlanjut, lalu kemudian Gi-hun dan yang lainnya pun dihidangkan makanan lezat untuk pertama kalinya. Di sana Gi-hun dan Sang-woo melahap makanan mereka sampai habis. Sementara Sebyok yang masih kesakitan bahkan tak mampu memotong hidangannya sendiri. Setelah mereka semua selesai makan, para staf pun membereskan peralatan makan dan hanya menyisakan sebuah pisau kecil di sana. Pada adegan lain, Junho pun sampai di suatu pulau seberang. Di sana ia berusaha untuk menghubungi salah satu rekannya dan meminta bantuan sekaligus mengirimkan bukti-bukti yang ada di handphonenya. Namun karena di sana tak bisa mendapatkan sinyal, ia pun memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian frontman dan anak buahnya pun juga sampai di pulau tersebut. Mereka segera menyusuri pulau itu untuk menangkap Junho. Namun sayangnya sebelum ia bisa mengirim bukti dan mendapatkan bantuan, frontman dan anak buahnya berhasil menemukan Junho. Dan seketika itu Junho mengancam frontman bahwa ia telah melaporkan kejadian itu pada kantor polisi. Mendengar hal tersebut, frontman mencoba mendekati Junho agar membicarakan hal tersebut di ruangannya. Akan tetapi Junho justru menembak frontman, sehingga frontman terpaksa membuka topengnya. Namun ternyata sosok pria di balik topeng frontman tersebut ternyata adalah kakaknya sendiri, yaitu In-ho, yang selama ini ia cari. Junho pun bertanya kepada kakaknya mengenai alasannya melakukan semua itu. Akan tetapi belum sempat mendapatkan jawaban, Junho pun ditembak oleh kakaknya sendiri, hingga terjatuh dari atas tebing tersebut. Pada adegan lain di sana Gi-hun terlihat masih marah kepada Sang-woo karena tega membunuh pemain sebelumnya. Ia pun berniat untuk membunuh Sang-woo dengan pisaunya dan memenangkan permainan itu dengan Sebyok. Lalu kemudian Gi-hun pun menghampiri Sebyok dan mengajaknya untuk bekerja sama. Di sana Sebyok yang sudah semakin lemah kemudian berpesan kepada Gi-hun bahwa jika ia berhasil lolos dan selamat dari sana, Sebyok meminta agar Gi-hun mau mengurus adiknya yang saat ini berada di sebuah panti asuhan. Setelah mengatakan hal demikian, Gi-hun baru menyadari bahwa baju Sebyok kini telah dipenuhi oleh darah. Ia pun panik dan berlari ke pintu untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian para staf pun datang dengan membawa sebuah peti. Tak disangka saat Gi-hun meminta bantuan, ternyata Sang-woo telah membunuh Sebyok dengan sebuah pisau. Hal itu membuat Gi-hun merasa bersalah kepada Sebyok dan menjadi semakin marah kepada Sang-woo. Dengan santai Sang-woo lalu berkata bahwa ia hanya ingin membantu Sebyok untuk menyudahi segala kesakitannya.
Keesokan harinya sebelum mereka memulai permainan terakhir, para staf menyuruh mereka untuk memilih salah satu sisi koin. Dan karena Gi-hun memenangkan flip koin tersebut, akhirnya ia diberikan kebebasan untuk memilih sebagai penjaga atau penyerang. Tanpa basa-basi, Gi-hun pun langsung memilih sebagai penyerang. Lalu kemudian mereka dibawa ke suatu tempat, di mana di sana mereka akan memainkan permainan yang terakhir dan akan menentukan siapa pemain yang keluar sebagai pemenang. Dan permainan yang akan mereka mainkan adalah permainan yang dulu sering mereka mainkan, yaitu permainan cumi-cumi atau disebut dengan Squid Game. Pada permainan tersebut terdapat 3 poin penting, yaitu di mana pada poin pertama, penyerang harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi, kemudian melewati penjaga dan menginjak kepala cumi-cumi agar bisa memenangkan permainan tersebut. Lalu poin kedua, penjaga harus mendorong penyerang keluar dari gambar agar bisa menang. Dan poin ketiga, jika salah satu di antara mereka tidak bisa melanjutkan permainan, maka pemain yang bertahanlah yang akan memenangkan permainan tersebut. Di sana Gi-hun dan Sang-woo sama-sama membawa pisau yang kemudian mereka gunakan untuk saling menyerang. Saat turun hujan, keduanya pun mulai bertarung satu sama lain. Pada satu kesempatan, Sang-woo berhasil merebut pisau dan menusuk tubuh Gi-hun beberapa kali. Namun Gi-hun tak menyerah begitu saja. Ia terus bangkit dan terus melawan. Hingga akhirnya Gi-hun berhasil membuat Sang-woo tak berdaya. Dengan pisau yang tertancap di tangan Gi-hun, ia pun kemudian mendekati Sang-woo dan berniat menikamnya. Akan tetapi Gi-hun tidak tega melakukan hal itu kepada Sang-woo dan malah menancapkan pisaunya itu di samping Sang-woo. Gi-hun memutuskan untuk tidak membunuh Sang-woo dan berjalan ke garis finish. Namun hal itu tak bisa ia lakukan, dan secara mengejutkan Gi-hun memutuskan untuk berhenti dari permainan itu. Dan itu artinya Gi-hun tidak ingin mengambil hadiah uangnya dan memilih menyelamatkan sahabatnya itu. Sesuai dengan aturan ketiga, ia hanya perlu meminta Sang-woo untuk berhenti dari permainan itu. Namun Sang-woo menolak hal itu dan memilih menikam dirinya sendiri. Sang-woo yang dalam keadaan sekarat kemudian menitipkan ibunya pada Gi-hun, dan akhirnya Sang-woo pun menghembuskan nafas terakhir. Dengan begitu, mau tidak mau Gi-hun pun langsung dinyatakan sebagai pemenangnya. Setelah semua perjuangannya itu, Gi-hun pun akhirnya dikembalikan ke tempat asalnya, lengkap dengan kartu kredit yang berisi 45,6 miliar won. Dengan semua uang itu, Gi-hun sama sekali tidak merasa bahagia, dan dia malah merasa sedih dan frustasi atas kematian ratusan orang termasuk sahabatnya sendiri. Saat Gi-hun melihat ibu Sang-woo, ia bahkan tak sanggup untuk menatap matanya saat ibu Sang-woo menanyakan keberadaan Sang-woo. Tanpa menjawab, Gi-hun pun langsung pergi begitu saja dari sana. Dan ketika Gi-hun sampai di rumahnya, ia kemudian mendapati ibunya sedang tergeletak tak bernyawa. Satu tahun kemudian berlalu, tetapi Gi-hun masih saja belum bisa melupakan semua kejadian yang ia alami saat terjebak pada sebuah permainan mematikan itu. Penampilan Gi-hun pun menjadi semakin berantakan. Saat sedang duduk sendirian, ia pun ditawari bunga oleh seorang wanita tua, dan ternyata di dalam bunga itu terdapat amplop yang berisi kartu permainan dengan tulisan tempat yang harus Gi-hun datangi, dan sebuah kata yang pernah diucapkan kakek Ilnam dulu. Sesampainya di tempat tujuan, betapa Gi-hun sangat terkejut melihat kakek Ilnam yang sedang dirawat di sana. Sejauh yang kita ketahui, kalau kakek Ilnam seharusnya sudah mati saat di permainan kelereng sebelumnya. Tak diduga ternyata kakek Ilnam merupakan tuan rumah sekaligus atasan dari frontman. Kakek Ilnam mengaku memiliki uang yang sangat banyak, dan ia tidak bahagia sama sekali karena tidak tahu bagaimana caranya menghabiskan uang yang ia miliki. Dengan kondisi saat ini, serta umurnya yang diperkirakan sudah tidak lama lagi, ia pun kemudian memikirkan cara untuk bersenang-senang. Kemudian ia pun teringat akan masa kecilnya yang selalu bahagia, dan menghabiskan waktu dengan bermain bersama teman-temannya. Oleh sebab itulah ia dan orang-orang kaya lainnya menciptakan arena permainan itu, agar ia bisa menikmati kebahagiaan dengan ikut berpartisipasi sebelum ia meninggal dunia. Mendengar hal demikian, Gi-hun pun menjadi sangat marah.
Bagaimana tidak, mereka rela mengorbankan ratusan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Di sana kakek Ilnam menegaskan bahwa sejak awal ia tak pernah memaksa siapapun untuk ikut ke dalam permainan itu. Kakek Ilnam dengan tulus berterima kasih kepada Gi-hun yang sudah memberikan kebahagiaan dengan menjadi teman bermainnya selama di sisa-sisa akhir hidupnya. Setelah kakek Ilnam mengatakan hal demikian, kakek Ilnam pun meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Gi-hun akhirnya memutuskan untuk memulai kembali hidup barunya dengan damai dan menepati janji yang pernah ia buat dengan Sebyok untuk menjaga adiknya. Karena Gi-hun tidak bisa mengurus adik Sebyok sendirian, ia pun menitipkannya pada ibu Sang-woo. Ia juga meninggalkan 1 koper uang untuk mereka sebagai pelunasan janjinya pada Sebyok dan Sang-woo. Saat Gi-hun hendak menyusul putrinya ke Amerika, sebelum pergi di sana ia melihat seorang pria misterius yang sedang bersama korban permainan selanjutnya. Setelah itu Gi-hun pun mencoba merebut kartu dari calon pemain tersebut dan menelpon frontman. Di sana ia berbalik arah dan berjanji kepada frontman bahwa ia akan membalas semua perbuatan busuk bagaimanapun caranya. Dan alur cerita drama Squid Game pun selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran yang berharga dari drama tersebut. Terima kasih banyak sudah menonton dan tetap support perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Serta jangan lupa untuk menekan tanda lonceng agar kalian bisa mendapat update terbaru alur cerita selanjutnya. See you next time and selalu bahagia.